Apa sih tujuan utama memahami etika AI? Pemahaman etika kecerdasan buatan AI bertujuan utama untuk membangun kerangka penggunaan teknologi AI yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pencegahan risiko-risiko signifikan seperti penyebaran misinformasi atau hoaks, praktik plagiarisme, pelanggaran privasi data, serta munculnya konten berbahaya seperti deepfake dan cyberbullying. Dengan memahami etika AI, pengguna dapat memastikan bahwa teknologi ini berfungsi sebagai alat penunjang yang positif, bukan sebagai pengganti kapasitas manusia secara utuh, sehingga tetap menjaga integritas informasi dan keamanan digital. Kira-kira AI dipakai di mana aja ya? AI digunakan di berbagai teknologi kehidupan sehari-hari, apalagi saat ini kita memasuki era digitalisasi. AI terutama digunakan di berbagai platform media sosial seperti halnya TikTok dan Instagram dengan sistem perekomendasian konten. Selain itu, AI juga digunakan di berbagai aplikasi seperti halnya Meta AI, Windows AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Selain itu, AI juga digunakan di berbagai lingkungan, seperti halnya lingkungan kampus, lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan tempat kerja, dengan tujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar, terus memudahkan proses penerimaan informasi, serta meningkatkan efisiensi dari pekerjaan itu. Kapan AI digunakan? Jadi, AI itu literally kita pakai di seluruh aspek kehidupan kita. Dari yang kita sadar sampai yang setiap kali kalian buka TikTok ataupun feeds yang kontennya tuh match banget sama kalian, itu tuh ternyata AI yang lagi kerja pakai sistem pakai algoritma rekomendasi sistem yang membuat konten itu match sama kalian. Atau pas kalian lagi belajar atau tugas, kalian pasti pakai tools kan, kayak Grammarly atau ChatGPT buat ngedit ataupun ngembangin ide yang ada di otak kalian yang udah jadi study buddy kalian setiap hari. Nah, ternyata di dunia medis AI juga punya peran yang penting. Misalnya buat analisis gambar kayak X-ray ataupun MRI buat memprediksi penyakit dengan lebih cepat. Bahkan AI itu sekarang lagi dipakai buat research obat dan genomics. Belum lagi di dunia transportasi, AI itu dipakai buat nentuin rute Gojek atau dynamic pricing yang ada di travel apps. Atau di dunia industri kreatif yang lagi rame pakai generatif AI buat ilustrasi, musik, sampai nulis drama. Intinya, AI itu udah jadi silent partner kita yang kita pakai setiap hari, mulai dari hal receh kayak filter IG sampai hal yang kompleks buat prediksi iklim atau big data research. So, AI itu tetap tools, bukan pengganti otak kita, karena kita tetap mengatur cara pakainya dengan bijak, kritis, dan tetap ada sentuhan manusiawi. Jadi, AI itu kita pakai setiap hari, cuman kita gak mau aja. Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap AI? Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap AI bukan hanya yang saja, tetapi juga seluruh pengguna AI, contohnya seperti siswa, pelajar, guru, lembaga pendidikan, serta pemerintah yang mengatur kebijakan, serta platform penyedia layanan AI yang bertugas untuk memastikan bahwa penggunaan AI secara etis, aman, dan juga tidak merugikan pihak orang lain. Kenapa sih kita harus pakai AI secara bijak? Kenapa kita harus menggunakan AI secara bijak? Karena jika dimanfaatkan dengan benar, AI itu bakal memberikan manfaat yang banyak juga. Jadi dapat mempercepat pekerjaan, dapat meningkatkan kualitas dan juga efisiensi dalam pembelajaran, serta memberikan akses informasi yang luas. Namun, jika tidak digunakan dengan benar, bakal berisiko dan berbahaya. Terjadinya pencurian data, terus misinformasi dan juga cyberbullying. Jadi, kenapa kita harus menggunakan teknologi secara bijak? Karena untuk menjaga integritas akademik dan juga nilai moral serta keamanan di ruang digital. Bagaimana cara menggunakan AI secara etis? Penggunaan AI yang etis dapat dijalankan dengan beberapa prinsip praktis, yaitu yang pertama, selalu memverifikasi informasi untuk memastikan akurasinya. Yang kedua, jaga data pribadi, jangan menyebarkannya ke AI. Yang ketiga, gunakan AI sebagai alat bantu.
bukan untuk pengambilan keputusan final. Dan yang keempat, patuhi pedoman etika dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini menekankan sikap kritis, proaktif, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi dengan teknologi AI.